الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Mereka mengatakan katanya Wahabi itu orang-orang yang berusaha untuk memecah belah persaudaraan kaum muslimin. Demikian ya akhal Islam, tuduhan itu terus mereka kobarkan untuk memerangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatul Islam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agamanya sesempurna-sempurnanya. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan kenikmatanku kepadamu dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha 'ida. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat yang apabila ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan sebagai perayaan. Lalu Umar bertanya, apa itu? Maka Yahudi itu membacakan ayat tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lalu Umar berkata, wallahi demi Allah, inni la a'lam, aku mengetahui kapan ayat itu turun dan di mana. Ia turun di Arafah, di waktu sore hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatul Islam, itulah persaksian yang disaksikan oleh seorang Yahudi. Sebuah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada ummatul Islam, yaitu kesempurnaan agama, di mana Allah telah menyempurnakan agama Islam semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka tidak perlu lagi kita butuh kepada kitab-kitab selain kitab Al-Quran. Kita tidak butuh lagi kepada hukum selain hukum Al-Quran.
Kita tidak butuh kepada pendapat-pendapat kecuali Allah dan Rasul-Nya. Karena Islam telah sempurna dan disempurnakan oleh Allah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum alal bayda, lailuha kanahariha sawa." Aku tinggalkan kalian di atas putih bersih, malam dan siangnya sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali pasti akan binasa, kata Rasulullah. Ummat al-Islam, itulah agama kita yang disempurnakan oleh Allah. Sebuah agama yang telah diatur segala-galanya di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam hukum, di dalam muamalah, bahkan dalam seluruh sisi-sisi kehidupan manusia. Bagaimana hubungan rakyat dengan penguasa, bagaimana hubungan manusia dengan Rabb-nya, bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Semuanya telah diatur oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ummat al-Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat Rasulullah senantiasa tegak di atas sunnah Rasulullah. Mereka senantiasa mengamalkan apa yang dititahkan oleh Rasulullah. Mereka senantiasa bersatu padu di atas satu akidah, akidatu ahli sunnati wal jamaah. Akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diyakini oleh Abu Bakar, itulah yang diyakini oleh Umar, itulah yang diyakini oleh Uthman, oleh Ali bin Abi Thalib, dan seluruh para sahabat yang istiqamah di atas keislaman mereka sampai akhir hayatnya, yang telah Allah puji mereka di dalam Al-Quran dan telah dipuji oleh Rasulnya dalam hadisnya yang sahih. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kata Rasulullah. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Namun kemudian di belakangan hari muncullah pemikiran-pemikiran. Pemikiran-pemikiran itu berdasarkan hawa nafsu. Pemikiran-pemikiran itu hanya berdasarkan ra'yu. Mereka menganggap seakan-akan hawa nafsu dan ra'yu mereka lebih tinggi daripada wahyu. Mereka pun mengedepankan akal mereka. Mereka pun kemudian menafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga akhirnya terjadilah penyimpangan demi penyimpangan. Firqah-firqah sesat pun bermunculan. Bermunculanlah dia Khawarij. Dia mengkafirkan mereka yang melakukan dosa besar. Muncullah orang-orang Syiah yang mereka mengakui mencintai Ahlul Bait, padahal klaim mereka adalah dusta. Tujuan mereka adalah ingin menikam Islam. Ya, dengan cara mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncullah Murji'ah yang mengatakan bahwasannya amal tidak termasuk iman, bahwasannya perbuatan maksiat seorang hamba tidak mempengaruhi keimanan seorang hamba selama ia meyakini akan adanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ummat al-Islam, demikian terus pemikiran-pemikiran itu terus muncul dan muncul dan muncul. Namun alhamdulillah, para ulama senantiasa menyingsingkan lengan mereka untuk menjelaskan tentang hakikat akidah yang sahihah. Sebagaimana para ulama telah menulis dalam kitab-kitab mereka. Ini dia Ibnu Battah dalam kitabnya Sunnah. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Aslus Sunnah. Ini dia Al-Imamul Lalikai dalam kitabnya Syarh I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah. Itu dia Al-Imamul Bukhari wa Muslim. Mereka menjelaskan tentang akidah dalam kitab sahih mereka. Alhamdulillah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum ila an ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada, kata Rasulullah, satu kelompok dari umatku yang mereka tampak dan tegak di atas kebenaran.
tidak akan bermudarat kepada mereka. Orang-orang yang menyelisihi mereka tidak pula yang mencemoohi mereka sampai datangnya perintah Allah, yaitu hari kiamat. Ummatul Islam, demikian para ulama senantiasa tegak di atas sunnah, terutama pemuka-pemuka mereka seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah. Kemudian dibawa bendera itu oleh para ulama dari zaman ke zaman. Dibawa oleh Syekhul Islam Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullah dan muridnya Syekhul Islam yang kedua Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Demikian ya akhal Islam, kalau kita perhatikan akidah mereka, antara yang terdahulu maupun yang belakangan, kita dapati ala watiratin wahidah, di atas satu akidah. Silahkan Anda baca bagaimana keyakinan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan keyakinan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada bedanya. Silahkan Anda baca bagaimana keyakinan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, Imam Malik, bahkan keyakinan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, keyakinan mereka sama. Itu yang kita dapati dalam kitab-kitab mereka. Ummatul Islam. Namun di zaman ini Ahlus Sunnati wal Jamaah disamarkan dengan munculnya banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang mengatasnamakan dirinya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka malah menuduh bahwasannya mereka yang berpegang kepada sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang membuat manusia lari darinya. Mereka berkata katanya itu adalah Wahabi. Mereka mengatakan itu katanya Salafi Wahabi yang berusaha untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Mereka mengatakan katanya Wahabi itu orang-orang yang berusaha untuk memecah belah persaudaraan kaum muslimin. Demikian ya akhal Islam, tuduhan itu terus mereka kobarkan untuk memerangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran itu akan tegak. Insyaallah kebenaran itu akan terus Allah akan tegakkan. Walaupun mereka menginginkan untuk mematikan cahaya Allah, akan tetapi Allah ingin untuk memperlihatkan cahayanya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin menutupi cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah enggan untuk memperlihatkan cahayanya. Ummatul Islam, maka kewajiban kita ya akhal Islam untuk melihat segala sesuatu dengan keilmuan, untuk melihat segala sesuatu mana yang sesuai dengan sunnah, mana yang sesuai yang tidak sesuai dengan sunnah, mana yang merupakan akidah para a'immah, akidah para ulama, atau hanya sebatas tuduhan dan bualan belaka. Semua itu harus kita lihat dengan keilmuan, bukan hanya sebatas tuduhan dan hawa nafsu. Ya, karena sesungguhnya ilmu tidak akan pernah bisa dibohongi. Siapapun yang mengada-ngada atas seorang ulama pasti akan disingkapkan, dan akan tersingkaplah kebatilan itu, akan terlihatlah kebenaran itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memperlihatkan kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Namun memang sudah qadarullah, ternyata Islam itu akan menjadi terasing di akhir zaman. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing, kata Rasulullah, dan akan kembali menjadi asing. Maka tuba, pohon tuba buat mereka yang terasing. Siapa mereka? Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Syatibi rahimahullah, alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Wa fi riwayatin alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Mereka orang-orang yang memperbaiki sesuatu yang dirusak oleh manusia dari agama mereka. Naam, mereka orang-orang yang senantiasa memperbaiki.
memperbaiki sholat mereka, agar sholat mereka sesuai dengan sunnah Rasulullah, memperbaiki tata cara pakaian mereka, agar pakaian mereka sesuai dengan syariat Rasulullah, memperbaiki muamalah mereka, memperbaiki muamalah yang telah dirusak oleh manusia, agar senantiasa sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya engkau lihat ia terasing dalam pakaiannya. Engkau lihat dia terasing dalam tata cara solatnya. Engkau lihat dia terasing dalam akidahnya. Engkau lihat ia terasing dalam muamalahnya. Sehingga ikhwatal Islam a'azani Allah, dia pun terasing dalam masyarakatnya, di mana masyarakatnya lebih condong kepada kesesatan, lebih condong kepada syahwat, tetapi ia condong kepada sunnah, ia condong kepada keridhaan Allah, ia condong kepada apa yang sesuai dengan syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang demikian, yang didoakan oleh Rasulullah. Tuba lil ghuraba, tuba, pohon tuba bagi mereka yang terasing. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh, innahu kana ghafurur rahima. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatul Islam, sesungguhnya ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Mereka disebut dengan al-jamaah. Mengapa? Kata para ulama, karena mereka yang pertama berpegang kepada jamaah, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah ketika menafsirkan al-jamaah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, satu masuk surga dan 72 masuk neraka, Rasulullah ditanya, siapa mereka yang selamat wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, mereka adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah wahai Rasulullah? Mereka adalah ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Mereka selalu berpegang kepada pemahaman para sahabat Rasulullah. Mereka senantiasa merujuk para sahabat Rasulullah. Makanya mereka disebut dengan al-jamaah. Yang kedua ya akhi, karena mereka senantiasa memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah di negerinya. Mereka melarang manusia untuk memberontak kepada penguasa yang sah. Karena itu adalah merupakan makna al-jamaah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya akan muncul zaman keburukan setelah zaman kebaikan. Kemudian datang lagi zaman kebaikan setelah zaman keburukan. Setelah itu akan ada lagi zaman keburukan yang kedua setelah zaman kebaikan yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya di sana akan ada a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka akan mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah dan mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, wasayaqumu fihim rijal, dan akan ada pada mereka pemimpin-pemimpin qulubuhum qulubus syayatin, hatinya hati setan tapi badannya manusia. Lalu Hudzaifah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan di zaman itu menghadapi pemimpin yang seperti ini, yang hatinya hati syaitan, berbadan manusia, yang senantiasa mengambil undang-undang selain Allah dan Rasulnya? Kata Rasulullah, isma' wa ati', tetaplah dengar dan taat tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun hartamu diambil dan punggungmu dipukul. Maka dari itulah mereka disebut dengan al-jamaah. Karena dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Muslim, ketika Hudzaifah bertanya, wahai Rasulullah,
Apabila kami tidak mendapatkan jamaah yang ada, kepada siapa kami harus berpegang? Kata Rasulullah, tinggalkan semua jamaah yang ada. Rasulullah menggambarkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya jamaah yang dimaksud adalah pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Oleh karena itu mereka disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah, karena memerintahkan manusia untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa yang ada di negerinya dalam hal yang ma'ruf, dan melarang manusia untuk memberontak kepada penguasa yang sah, dan agar mereka bersabar menghadapi kezaliman penguasa, dan agar mereka senantiasa menghormati penguasa. Bahkan mereka meyakini bahwa menghormati penguasa adalah merupakan akidah dan manhaj yang harus diyakini, sebagaimana Rasulullah bersabda, Man akramas sultan akramahullah. Siapa yang memuliakan penguasa, maka Allah akan memuliakan dia. Umat al-Islam disebut dengan al-jamaah juga kata para ulama, karena mereka senantiasa berpegang kepada ijma' para ulama. Karena ijma' adalah hujjah. Ijma' adalah merupakan perkara yang harus kita jadikan sebagai pegangan dan landasan. Karena Allah mengancam orang yang menyelisih ijma' untuk dibakar dengan api neraka. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan hidayah dan tidak mengikuti jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya, dan kami akan bakar ia dengan api neraka, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah berhujjah dengan ayat ini bahwasanya ijma' para ulama, ijma' para mujtahidin adalah perkara yang wajib kita terima. Terlebih Rasulullah SAW bersabda, "Lan tajtami'a ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Itulah ya akhi, kenapa mereka disebut dengan al-jamaah. Itulah ya akhi, kenapa mereka disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah. Mereka senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah dalam pakaian mereka, dalam ibadah mereka, dalam akidah mereka. Selalu mereka ingin sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kenapa mereka disebut dengan al-jamaah? Karena mereka senantiasa mengikuti pemahaman para sahabat. Karena mereka senantiasa memerintahkan manusia untuk mentaati penguasa dan sabar menghadapi penguasa, sezalim apapun, selama mereka masih menegakkan salat. Dan juga karena mereka mengikuti ijma' para ulama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.